Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Fernando Saragi. Semoga teman-teman, ibu dan bapak guru sehat selalu. Walaupun saat ini masih pandemi, kita harus tetap semangat untuk menjalani hidup. Ya, di video kali ini saya akan membuat video rekam layar lagi ya teman-teman. Kita akan membahas tentang jagat raya dan sistem tata surya. Simak videonya berikut ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fernando Saragi, kelas 10 IPA 2, mata pelajaran geografis, guru Bu Epiteti, kepala sekolah Bapak Martius, bersekolah di SMA Negeri 1 Siak Hulu, dibuat pada hari Rabu 11 November 2020. Langsung saja ke soalnya ya teman-teman. Soal nomor 1, menjelaskan pengertian dan terbentuknya alam semesta atau jagat raya. Terdapat 4 teori. Mungkin teman-teman semua tidak tahu ya, apa sih jagat raya itu? Nah, kali ini saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu jagat raya. Jagat raya merupakan alam semesta yang sangat luas dan tidak terukur. Jadi terdapat 4 teori terbentuknya jagat raya. Yang pertama, teori keadaan tetap atau teori creatio continua. Teori keadaan tetap atau teori ciptaan sinambung atau teori creatio continua menyatakan bahwa alam semesta selama berabad-abad selalu dalam kondisi yang sama dan zat hidrogen senantiasa dicipta dari ketiadaan. Penambahan jumlah zat dalam teori ini memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 1000 juta tahun untuk satu atom dalam satu volume ruang angkasa. Teori ini dikemukakan oleh ahli astronomi Verhulli dan beberapa ahli astrofisika Inggris. Lanjut ke teori kedua, ledakan besar atau The Big Bang Theory. Menurut teori ledakan besar, dahulu kala galaksi-galaksi pernah saling berdekatan dan berasal dari massa tunggal. Kemudian dalam keadaan massa tunggal, jagat raya menyimpan suhu dan energi yang sangat kuat. Besarnya energi dan tingginya suhu tersebut menimbulkan ledakan besar yang menghancurkan massa tunggal. Terjadi kira-kira 13.700 juta tahun yang lalu. Efek ledakan besar tersebut, materi-materi dengan jumlah sangat besar terlontar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi tersebut akhirnya membentuk planet, bintang, debu, kosmis, meteor, asteroid, energi, dan partikel-partikel lainnya. Lanjut teori yang ketiga, yaitu teori mengembang dan memampat. The Oscillating Theory. Teori ini dikenal pula dengan nama teori ekspansi atau kontraksi. Dan kontraksi. Menurut teori ini, alam semesta tercipta karena adanya sebuah siklus materi yang diawali dengan masa ekspansi atau mengembang yang diakibatkan oleh adanya reaksi inti hidrogen. Pada tahapan ini, terciptalah galaksi-galaksi. Tahapan ini diperkirakan terjadi selama 30 miliar tahun. Kemudian galaksi-galaksi dan bintang yang telah terciptakan meredup. Selanjutnya memampat yang didahului dengan keluarnya pancaran panas yang begitu tinggi. Setelah tahapan memampat, maka selanjutnya adalah tahapan mengembang, dan kemudian pada akhirnya memampat lagi. Teori mengembang dan memampat ini menguatkan asumsi bahwa partikel-partikel yang ada pada saat ini berasal dari partikel-partikel yang ada pada zaman dahulu. Teori yang terakhir adalah teori alam semesta kuantum. Teori kuantum didasarkan pada ide bahwa semua kemungkinan peristiwa memiliki probabilitas untuk terjadi. Tak peduli berapa fantastik atau pandirnya peristiwa itu. Teori ini dikemukakan pada tahun 1966 oleh William Lane Craig. William mengatakan bahwa alam semesta telah ada selamanya dan akan selalu ada untuk selamanya pula. Dalam teori kuantum, ruang hampa pada hakikatnya tidak ada. Yang ada adalah partikel-partikel subatomik. Lanjut ke soal yang kedua. Pengertian susunan tata surya dan planet serta penjelasannya. Sistem tata surya adalah susunan benda-benda langit seperti planet, asteroid, dan satelit yang bergerak mengelilingi matahari. Sistem tata surya termasuk dalam bagian alam semesta yang sangat luas. Tata surya terletak dalam salah satu galaksi yang ada di alam semesta ini, bernama Galaksi Bima Sakti atau Milky Way.
Galaksi Bima Sakti terdiri dari miliaran bintang dan diameter sekitar 100.000 tahun cahaya, dan sistem tata surya terletak di salah satu sabuk minor bernama Orion. Dalam sabuk Orion inilah sistem tata surya terdiri dari matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya, membentuk susunan yang teratur ditunjukkan sebagai gambar berikut ini. Inilah gambaran susunan sistem tata surya. Saya akan menjelaskan planet-planet yang mulai dari yang terdekat matahari hingga terjauh. Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jarak dari Merkurius ke matahari hanya sekitar 58 juta kilometer. Dengan jarak yang dekat ini, pada siang hari suhu permukaan Merkurius mencapai 450 derajat Celcius dan pada malam hari sekitar 180 derajat Celcius. Berikut adalah gambaran planet Merkurius. Yang kedua adalah Venus. Venus adalah planet kedua terdekat dengan matahari yang berjarak sekitar 108 juta kilometer. Planet Venus tidak memiliki satelit seperti Bumi, tetapi Venus adalah benda langit paling terang setelah matahari dan bulan. Bentuk dan ukuran Venus hampir mirip dengan Bumi. Tidak hanya itu saja, komposisi planet dan gravitasi mirip dengan planet Bumi. Namun kenyataannya Venus dan Bumi adalah planet yang berbeda. Berikut adalah gambaran planet Venus. Yang ketiga adalah planet di mana kita tinggal, yaitu Bumi. Bumi adalah planet ketiga setelah Venus yang mengelilingi matahari dan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Hal ini ditandai dengan adanya sumber kehidupan berupa air, oksigen, karbon dioksida, lapisan ozon, dan unsur kehidupan lainnya. Interaksi Bumi dengan objek lainnya di luar angkasa disebabkan karena adanya gravitasi. Gravitasi ini yang menyebabkan Bumi dapat berinteraksi dengan matahari dan bulan yang merupakan satelit alami Bumi. Berikut ini adalah gambaran planet Bumi. Yang keempat adalah planet Mars. Planet Mars adalah planet keempat dari matahari. Planet kedua terkecil setelah Merkurius yang memiliki diameter sekitar 6.800 km. Mars memiliki jarak ke matahari sekitar 228 juta km dengan waktu satu kali orbit selama 687 hari dan periode rotasi sekitar 24,6 jam. Kata Mars diambil dari bahasa Romawi yang berarti dewa perang. Selain itu, Mars juga sering disebut sebagai planet merah karena permukaannya yang berwarna merah ketika dilihat dengan mata telanjang. Hal ini disebabkan karena reaksi oksida besi yang terjadi pada permukaan Mars. Berikut adalah gambaran planet Mars. Berikutnya adalah planet kelima, yaitu planet Jupiter. Jupiter adalah planet kelima dari matahari dan merupakan planet yang terbesar dalam sistem tata surya. Jupiter memiliki diameter pada permukaannya sekitar 142.860 km, memiliki volume yang mampu menampung 1.300 kali bumi. Jupiter adalah gas raksasa yang sebagian besar tersusun dari helium dan hidrogen dengan massa per 1.000 massa matahari dan 2,5 kali jumlah massa seluruh planet di tata surya. Berikut adalah gambaran planet Jupiter. Berikutnya adalah planet ke-6, yaitu Saturnus. Saturnus adalah planet ke-6 dari matahari dan merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Kita tahu bahwa planet Saturnus adalah planet paling cantik di antara planet-planet lainnya karena Saturnus memiliki cincin yang mengelilinginya. Cincin pada Saturnus tersusun dari komponen cincin-cincin kecil yang berjumlah sangat banyak. Cincin-cincin kecil ini tersusun dari gas beku dan butiran-butiran. Menurut para ahli astronomi, butiran-butiran ini merupakan peninggalan dari satelit yang hancur karena benturan dengan planet-planet yang lainnya. Berikut adalah gambaran planet Saturnus. Berikutnya adalah planet ketujuh, yaitu Uranus. Uranus adalah planet ketujuh dari matahari dan termasuk planet terbesar ketiga setelah Jupiter dan Saturnus. Planet Uranus terkenal dengan sebutannya sebagai planet paling dingin di tata surya. Hal ini dikarenakan suhu minimum di sana bisa mencapai minus 224 Celcius. Berikut adalah gambaran planet Uranus.
Planet terakhir adalah Neptunus. Planet Neptunus adalah planet ke-8 yang dihitung dari Matahari. Neptunus merupakan planet terbesar keempat di tata surya yang memiliki diameter sekitar 49.530 km. Menurut palahari astronomis, massa Neptunus 17 kali lipat lebih besar daripada Bumi dan sedikit lebih besar daripada planet Uranus. Neptunus mengelilingi matahari pada jarak 4.450 juta kilometer sehingga membutuhkan waktu sekitar 164,8 tahun dalam sekali berevolusi, dan dalam sekali putaran Neptunus membutuhkan waktu 16,1 jam. Berikut adalah gambaran planet Neptunus. Berikut adalah gambaran susunan planet-planet yang mengelilingi matahari. Mungkin cukup segitu saja ya teman-teman mengenai materi jagat raya dan sistem tata surya ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Berikutnya adalah planet ke-8, yaitu planet Neptunus. Planet Neptunus adalah planet ke-8 yang dihitung dari Matahari. Planet Neptunus merupakan planet terbesar keempat dari tata surya yang memiliki diameter sekitar 49.530 km. Menurut para ahli astronomi, massa Neptunus 17 kali lipat lebih besar daripada Bumi dan sedikit lebih besar daripada planet Uranus. Neptunus mengelilingi matahari pada jarak 4.450 juta kilometer sehingga membutuhkan waktu sekitar 164,8 tahun dalam sekali berevolusi, dan dalam sekali putaran Neptunus membutuhkan waktu 16,1 jam. Berikut adalah gambaran planet Neptunus. Berikut adalah gambaran planet yang mengelilingi matahari.